Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan untuk proses pembuatan laporan keuangan secara manual dari PT Jaya Tama, ya, di mana pada tahapan ini kita sampai pada tahapan pembuatan buku besar atau posting buku besar dari jurnal khusus ke dalam buku besar. Kemudian setelah posting dari jurnal khusus dan jurnal umum, kemudian kita posting ke buku besar sudah selesai. Nanti tahapan selanjutnya akan kita buat untuk neraca saldo atau trial balance 31 Desember. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Langkah pertama untuk mengisi atau membuat buku besar, langkah pertama adalah kalian silakan buatkan semua format buku besarnya atau bentuk buku besarnya seperti ini. Kira-kira ada kolom tanggal, terangan, kemudian debit kredit, kolom posting, dan kolom saldo. Buatkan seluruh sesuai dengan nama akun yang ada di PT Jaya Tama ini, buatkan semua buku besarnya. Setelah selesai kita akan coba mulai dalam proses pengisiannya. Yang pertama kita masukkan saldo awal dari masing-masing akun ya yang ada di PT Jaya Tama. Ini bisa kalian ambil di soal ya, bisa ambil di soal saldo 30 November. Kalian masukkan semua ya yang ada di soal ini. Oke, yang pertama ini mulai dari cash in bank dan seterusnya kita masukkan semua ya saldo-saldo awal ini ke dalam buku besar. Ya, setelah soal sudah disiapkan seperti ini, kita akan coba buatkan untuk saldo awal dari masing-masing akun. Yang pertama misalnya di sini ada saldo awal cash in bank di sisi debit Rp875.721.100 Ini akan kita buat di sini sebagai saldo awal. Oke, tanggalnya tanggal 1 karena dia awal tanggal 1, kemudian keterangannya kita bisa kasih keterangan saldo. Kemudian karena saldo kalian langsung masuk kolom saldo di sini. Oke, karena cash in bank tadi ada saldo debit 875 juta sekian, kalian masukkan di sisi debit di kolom saldo yaitu 875 juta sekian. Oke, kemudian yang kedua di sini ada petty cash sama saldo debit 10 juta. Kalian masukkan ke dalam buku besar petty cash ya, caranya sama, tanggalnya tanggal 1. Keterangannya bisa kalian kasih keterangan saldo. Kemudian karena saldo kalian bisa langsung masuk ke kolom saldo ini. Ya, debit 10 juta tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah ada account receivable, ini pun sama di sisi debit ya 696.850. Kalian masukkan juga di buku besar account receivable saldo awal ya ke tanggal 1. Kemudian masuk kolom saldo tadi di sisi debit 696.850.000. Kemudian selanjutnya di sini ada akun allowance for default debt ada di sisi kredit ya. Ada sisi kredit 6.968.500 di sisi kredit. Kalian masukkan di sini saldo awal. Kemudian karena dia tadi ada di sisi kredit ya, maka di sini kalian masukkan juga di sisi kredit. Ya, masukkan di sini sisi kredit 6.968.500 dan seterusnya. Silakan kalian masukkan mulai dari order review sampai semua. Sini kalian masukkan semua ke dalam buku besar sebagai saldo awal. Yang debit silakan kalian posting atau kalian pindahkan sebagai saldo debit. Yang kredit kalian tuliskan di saldo kredit, sesuaikan dengan saldo-saldonya ini. Oke, sekarang kita lanjutkan order receivable di sisi debit dan
Oke, baik, setelah semua saldo awal ini kalian masukkan semua ke dalam buku besar sebagai saldo awal buku besar. Langkah selanjutnya kita akan coba posting semua akun yang muncul di jurnal khusus ya, baik dari jurnal sales ya, baik itu di sales jurnal atau purchase jurnal, kemudian dari cash receipt jurnal ya, semua yang ada di jurnal khusus ini yang muncul di sini. Ini akan kita coba posting. Sekarang kita mulai dari sales jurnal dulu. Oke, sekarang kita akan posting semua akun-akun yang muncul di sales jurnal ini ke dalam buku besar. Misal contoh di sini, perhatian kita cukup berdasarkan pada data rekapitulasi karena rekapitulasi ini sudah menggambarkan seluruh nama akun yang muncul di jurnal khusus tersebut. Kayak pertama di sisi debit di data rekapitulasi untuk jurnal penjualan atau sales jurnal, di sini di sisi debit ada muncul kode akun 11201 atau di sini kita akan cari di buku besar kode akun 11201. Kita cari di sini 11201. Oke, berarti di sini ada core receivable 11201. Oke, cara postingnya adalah karena ini ada di sisi debit, maka di sini kita masukkan nanti di sisi debit. Oke, tanggalnya untuk buku besar, setiap posting dari jurnal khusus ke dalam buku besar kita buatkan tanggal 31. Kemudian keterangannya adalah ini adalah kita ambil dari sales jurnal ya, berarti di kolom keterangannya ini kita isi sales jurnal. Kemudian refnya kita bisa isi SJ atau inisial dari sales jurnal. Kemudian selanjutnya kita masuk ke kolom posting. Di sini 11201 ada di sisi debit, berarti kita masukkan di sisi debit di sini. Oke, setelah kalian masukkan nilainya ini saldonya 800 sekian juta ini, baru kita masuk kolom saldonya. Sebelumnya ada saldo debit untuk account receivable itu 696 juta sekian. Kemudian ada hasil posting dari sales jurnal itu di sisi debit 804 juta sekian. Oke, debit ketemu debit maka kita tambahkan, kita letakkan saldonya di sisi debit sebesar 1.051.018.750. Oke, kemudian kita yang akan posting ke sisi kredit atau kita akan posting akun-akun yang ada di sisi kredit. Di sisi kredit ada akun 21204. Kita cari buku besar 21204. 21204. Oke. Oke, berarti yang ini. Ya, 21204 adalah akun fade out. Oke, kita masukkan tanggalnya tanggal 31. Oke, keterangannya adalah bahwa akun 21204 itu ada di sales jurnal, maka di sini kita kasih keterangan sales jurnal, sumber jurnalnya, kemudian di sini SJ, kemudian di sales jurnal fade out ini ada di sisi kredit, berarti kita masukkan atau kita posting di sisi kredit seperti ini, kita masukkan, baru setelah itu kita masukkan ke kolom saldo. Sebelumnya ini tidak ada saldo untuk fade out, maka otomatis hasil posting dari sales jurnal ini akan menjadi saldo kredit. Nah, jadi akan otomatis dia akan menjadi saldo. Oke, selanjutnya di sales jurnal ada kode akun 41101. Kita cari untuk kode akun 41101. Ya. 41101 ini adalah akun sales of merchandise atau sales penjualan atau akun penjualan, sorry. Kita masukkan di sini tanggal 31. Kemudian keterangannya ya masih sama sales jurnal, kita masih posting dari sales jurnal, sorry salah klik sini. Oke, sales jurnal. Kemudian di sini SJ sama di sini sales of merchandise di sales jurnal itu ada di sisi kredit. Berarti kita posting di sini di sisi kredit. Oke. Lalu setelah kita posting kita masuk kolom saldo. Sebelumnya ada saldo kredit 7 miliar sekian. Lalu ada hasil posting dari sales jurnal di sisi kredit 731 juta sekian. Kredit ketemu kredit, maka kita jumlahkan, kita letakkan saldonya di sisi kredit. Oke, sekarang sales jurnal selesai. Sekarang kita masuk ke purchase jurnal. Kita lihat data rekapitulasinya. Oke, di data rekapitulasi purchase jurnal itu di sisi debit muncul 2 akun, di sisi kredit muncul 1 akun. Sekarang kita akan posting dulu yang di sisi debit. Oke, sekarang kita akan cari buku besar untuk yang kode akun 11301. Kita cari kode akun 11301. Oke, 11301 berarti nama akun, oke ini merchandise inventory. Oke, kita masukkan tanggal 31.
keterangannya adalah karena sekarang kita sedang posting dari purchase journal ya, di sini di purchase untuk akun merchandise inventory ini di purchase journal ada di sisi debit dan sumbernya purchase journal, maka kita di sini kasih keterangan purchase journal ya, sumber jurnalnya kemudian PJ. Di purchase journal merchandise inventory ini ada di sisi debit, berarti di buku besar kita masukkan atau posting di sisi debit. Kita masuk kolom saldo, sebelumnya ada saldo debit, lalu ada posting dari purchase journal di sisi debit. Debit ketemu debit kita tambahkan, letakkan di sisi debit untuk saldonya. Lanjut. Selanjutnya di sini ada kode akun 11401. Kita cari buku besar 11401. Ini adalah untuk akun fed-in. Kita masukkan tanggal 31, keterangannya ya purchase journal karena kita sedang posting dari purchase journal. Sini PJ. Fed-in di purchase journal ini ada di sisi debit. Berarti kita akan posting di sini di sisi debit. Sebelumnya ini tidak ada saldo untuk fed-in, maka otomatis hasil posting dari purchase journal ini akan menjadi saldo debit per tanggal 31 Desember. Selesai. Lalu selanjutnya kita masuk ke sisi kredit. Di sini di sisi kredit hanya ada satu akun, yaitu akun 21201. Kita cari buku besar 21201. 21201 di sini adalah akun account payable ya, 21201 adalah akun payable. Kita masukkan tanggal 31, keterangannya masih di purchase journal, di sini PJ. Untuk account payable di purchase journal itu muncul di sisi kredit. Berarti di sini kita akan posting di sisi kredit. Lalu kita masuk kolom saldo. Sebelumnya ada saldo kredit. Lalu ada posting dari purchase journal itu di sisi kredit. Kredit ketemu kredit, maka kita akan jumlahkan. Saldonya kita letakkan di sisi kredit. Di sini untuk purchase journal selesai. Sekarang kita masuk ke cash receipt journal. Cash receipt journal atau jurnal penerimaan kas. Kita lihat data rekapitulasi untuk cash receipt journal. Di sini ada 4 akun muncul di cash receipt journal. 2 akun di sisi debit, 2 akun di sisi kredit. Sekarang kita posting dulu yang di sisi debit. Di sisi debit ada akun 11101. Kita cari di buku besar 11101. Ternyata di sini adalah akun cash in bank. Sekarang kita masukkan posting dari jurnal penerimaan kas tanggal 31. Kemudian di sumber jurnalnya adalah cash receipt journal. Di sini CRJ. Perhatikan cash in bank di cash receipt journal ini ada di sisi debit dengan nilai 952 juta sekian. Kita masukkan di sisi debit. Lalu kita akan masuk saldo. Di sini sebelumnya ada saldo debit. Kemudian ada hasil posting dari jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal debit. Debit ketemu debit, kita letakkan di sini jumlahnya, letakkan di sisi debit 1.828 juta sekian. Cash receipt journal yang kedua ada kode akun 41102. Kita cari untuk kode akun 41102. 41102. 4102 di sini adalah akun sales diskon. Sekarang kita masukkan di sini tanggal 31. Jurnalnya, sumber jurnalnya adalah cash receipt journal. Di sini CRJ. Sales diskon di cash receipt journal ini ada di sisi debit. Berarti di sini kita posting hasilnya di sisi debit. Lalu debit ketemu debit. Ya, kita jumlahkan ya. Letakkan saldonya di sisi debit seperti ini. Untuk akun cash receipt journal yang ada di sisi debit selesai. Sekarang kita masuk ke akun yang ada di sisi kredit. Kita mulai dari 11201. Kita cari buku besar 11201. 11201. 11201 adalah akun account receivable. Kita masukkan masih 31. Kemudian sumber jurnalnya adalah cash receipt journal. Di sini SC. Ya, di cash receipt journal untuk account receivable ini ada di sisi kredit 955 juta sekian. Kita posting di sisi kredit sini. Ya, 955 juta sekian. Sekarang kita masuk saldo.
Sebelumnya ada saldo debit 1 miliar 501 juta sekian. Kemudian ada hasil posting dari jurnal penerimaan kas di sisi kredit. Debit ketemu kredit. Berarti di sini debit dikurangi dengan kredit. Saldonya letakkan di sisi debit karena saldonya lebih besar daripada posting dari jurnal penerimaan kas. Kita letakkan di sisi debit. Oke, 545 juta sekian. 1 miliar 501 sekian dikurangi 955 juta sekian. Ketemu 545 juta sekian. Oke, selesai. Lalu sekarang kita masuk ke kode akun selanjutnya, yaitu untuk 11203. Kita cari kode akun 11203. Ternyata di sini adalah akun order receivable. Oke, order receivable. Kita cari di sini, kita masukkan tanggal 31. Oke, cash receipt journal. Oke, untuk order receivable di cash receipt journal ini ada di sisi kredit. Maka kita posting di sini hasilnya, saldonya di sisi kredit. Oke, lalu kita masuk saldo. Sebelumnya ada saldo debit 1.875.000. Kemudian hasil posting dari jurnal penerimaan kas sama nilainya 1.875.000. Debit ketemu debit, berarti debit dikurangi kredit, hasilnya 0. Ya, seperti itu. Oke, untuk jurnal penerimaan kas selesai postingnya. Seluruh akun ini sudah kita posting. Sekarang kita masuk ke cash payment journal. Kita lihat data rekapitulasinya. Ya, di sini ada kode akun muncul di sisi debit lebih banyak dari sisi kredit. Oke, kita mulai dulu posting yang ada di sisi debit dulu. Mulai dari kode akun 11102. Kita cari buku besar 11102. Berapa ini? 11102. Kita cari buku besar 11102. Ya, ini untuk petty cash berarti. Kode akun petty cash. Kita masukkan di sini tanggal 31. Keterangannya adalah cash payment journal karena kita posting sumbernya dari cash payment journal ya di sini. Makanya di sini di buku besar kita kasih keterangannya cash payment journal. Lalu di sini misalnya CPJ. Lalu di sini untuk petty cash di cash payment journal kode akun muncul di sisi debit. Berarti kita masukkan di sini di sisi debit. Oke. Lalu kita masuk saldo. Sebelumnya ada saldo 10 juta. Lalu ada hasil posting dari jurnal penerimaan kas itu 3.993.750 rupiah. Ya, 3.993.750 rupiah. Oke, debit ketemu debit kita jumlahkan, saldonya kita letakkan di sisi debit. Oke, lalu yang kedua itu kode akun 21201. Kita cari 21201. Ya, ini. Ini adalah kode akun untuk akun count payable. Oke, kita masukkan tanggal 31. Jurnalnya dari sumbernya adalah dari cash payment journal. Perhatikan di sini count payable itu ada di sisi debit. Berarti kita posting di sini di sisi debit. Ya, lalu kita masuk ke kolom saldo. Sebelumnya ada saldo kredit 1 miliar sekian. Kemudian ada hasil posting dari jurnal pengeluaran atau cash payment itu sisi debit. Oke, kredit ketemu debit. Berarti ini kita kurangi. 1 miliar sekian dikurangi 893 juta sekian. Hasilnya karena masih besar di sisi kredit kita letakkan saldonya di sisi kredit 353 juta sekian saldonya. Oke, lanjut. Selanjutnya kode akun 21202. 21202. Ini adalah akun accurate expense. Oke. Sama seperti tadi kita masukkan tanggal dan keterangannya cash payment journal. Oke, accurate expense ini di cash payment journal ada di sisi debit. Berarti kita posting di sisi debit. Oke, lalu kita akumulasi, kita jumlahkan. Sebelumnya ada saldo kredit 31.250. Kemudian ada hasil posting dari cash payment sama jumlahnya 31.250. Karena kredit ketemu debit, maka kredit dikurangi debit. Hasilnya 0. Ya, seperti ini. Oke, lalu selanjutnya untuk akun 22101. Kita cari 22101. Ya, 22101 ini adalah Bank Loan. Oke, kita masukkan tanggal 31 keterangannya cash payment journal. Untuk Bank Loan di cash payment journal muncul di sisi debit di sini. Ya, 9 juta. Kita masukkan di sini sisi debit 9 juta. Oke, kita masuk ke kolom saldo. Sebelumnya ada saldo kredit, lalu ada hasil posting dari sisi dari cash payment di sisi debit. Kredit ketemu debit, kita kurangin 369 juta dikurangi 9 juta. Ketemu saldo kredit
masih 360 juta. Oke, seperti itu. Lanjutkan cash payment jurnal yang selanjutnya adalah 91101. Kita cari 91101. 91101. Oke, ini adalah interest expense. Oke, masukkan tanggal 31, keterangannya adalah cash payment jurnal. Di sini dia muncul di sisi debit ya. Oke, kita masukkan di sisi debit di sini. Lalu kita ke saldo. Sebelumnya ada saldo debit 54 juta sekian. Posting dari jurnal pengeluaran kas debit. Jadi debit ketemu debit, kita jumlahkan, letakkan di sisi debit. Oke, lanjut. Lalu yang terakhir di sisi debit ini ada 6111. Oke, kita cari kode akun 6111. Ya, 611 ini adalah untuk akun ya, ini adalah akun electricity, telepon, water and electricity, telepon and water expense. Kita masukkan di sini tanggal 31 ya, sumber jurnalnya dari cash payment journal. Oke, di cash payment journal ini ada di sisi debit. Kita posting di sini di sisi debit. Oke. Lalu selanjutnya kita masuk saldo. Sebelumnya ada saldo debit 21 juta sekian. Kemudian ada posting dari sisi cash payment journal sisi debit. Oke, kita kurangin kita tambahkan ya. Debit ketemu debit kita tambahkan. Ya, letakkan di situ. Oke, untuk sisi kredit debit selesai. Sekarang kita masuk di sisi kredit. Oke, di sisi kredit ada akun 11101. Kita cari kode akun 11101. Ini adalah akun cash in bank. Oke, kita masukkan di sini cash payment journal ya. Kemudian di sini dia di sisi kredit ya, cash in bank. Maka kita masukkan di sisi kredit di sini. Ya, di sini. Lalu kita masuk saldo. Sebelumnya ada saldo 1 miliar sekian sisi debit. Kemudian ada hasil posting dari cash payment journal itu 935 juta sekian. Debit ketemu kredit, berarti ini kita kurangin. 1 miliar sekian dikurangi 935 juta sekian. Didapat hasil saldo debit 892 juta sekian. Oke, lanjut. Di sisi kredit masih ada satu akun yaitu 51102. Kita cari buku besar 51102. 51102. Ya, berarti yang ini. Ini adalah akun untuk purchase diskon. Oke, kita masukkan keterangannya tanggal 31, keterangannya cash payment. Lalu di sini muncul di sisi kredit, maka kita posting ya. Di sini untuk purchase diskon di sisi kredit, berarti kita posting di sini di sisi kredit. Ya, lalu kita masuk kolom saldo. Sebelumnya ada saldo kredit, lalu ada posting dari cash payment journal kredit. Kredit ketemu kredit kita jumlahkan, letakkan di sisi kredit jumlahnya 34 juta sekian. Oke, untuk cash payment journal selesai. Sekarang kita masuk ke petty cash ya, petty cash. Oke, di sini petty cash untuk sisi debit kita masuk ke rekapitulasinya. Di sisi debit itu ada 1 2 3 4, ada 4 akun. Kita posting semua. Kita akan cari dulu buku besar yang pertama 11302. Kita cari 11302. 11302. Oke, 11302 ini adalah untuk akun office supplies ya. Oke, kita masukkan di sini keterangannya ya, 31 petty cash ya, karena sumber jurnalnya petty cash, ini adalah PC. Oke, di petty cash untuk office supplies ini di sisi debit. Berarti kita masukkan sisi debit di sini. Oke, lalu kita jumlahkan debit ketemu debit, kita jumlahkan, letakkan debit. Oke, selanjutnya petty cash muncul kode akun 61103. 61103. Kita cari kode akun 61103 ya, ini ada advertising expense. Oke, kita masukkan tanggal 31 keterangannya petty cash PC. Oke, di petty cash di sini untuk advertising muncul di sisi debit. Kita masukkan di sisi debit. Oke, lalu kita masuk saldo debit ketemu debit, kita jumlahkan. Lalu selanjutnya 61105. Kita cari 61105. Ya, ini untuk akun maintenance perawatan. Kita masukkan tanggal 31 keterangan petty cash. Oke, di sini petty cash untuk maintenance di petty cash di sisi debit munculnya. Kita masukkan di sisi debit. Oke, yang masuk saldo debit ketemu debit, kita jumlahkan. Ya, seperti itu. Lalu selanjutnya ada akun
1106. 61106. Oke, di sini ada newspaper. Oke, kita masukkan 31 petty cash. Di sini newspaper di petty cash muncul di sisi debit. Oke, lalu kita kolom saldo, debit ketemu debit, kita jumlahkan. Kita letakkan di sisi debit. Oke, lalu di sisi kredit ini hanya ada satu akun, yaitu petty cash. Berarti kita masuk ke buku besar petty cash di sini. Petty cash, ya ini. Oke, kita masukkan dulu di sini. Keterangannya adalah 31 petty cash. Oke, di petty cash di jurnalnya sendiri itu ada di sisi kredit. Berarti kita masuk di sisi kredit, kita posting sisi kredit. Ya, di sini kita lihat ada saldo debit 13 juta sekian. Lalu posting dari petty cash 3 juta sekian. Oke, debit ketemu kredit, ini kita kurangin. 13 juta sekian dikurangi 3 juta sekian. Ketemu masih saldo debit 10 juta. Ya, kembali ke asal saldo awal. Oke, petty cash selesai. Lalu kalau sudah, kita masuk ke jurnal umumnya. Oke, kita lihat jurnal umum, general jurnal. Kita lihat di data rekapitulasinya. Oke, ini pun sama. Kita masukkan semua ini, akun-akun ini ya, ke buku besar. Yang pertama adalah 11301. 11301. Oke, 11301 berarti yang ini. Ya, nih. Ini adalah merchandise. Kita masukkan di sini keterangannya. Ya, general jurnal, di general jurnal untuk 301 ada di sisi debit. Kita masukkan di sisi debit. Ya, di sini. Lalu ke saldo ada debit ketemu debit, kita jumlahkan. Ya, selesai. Lalu selanjutnya yang 21201 kita cari. 21201. 21201. Ya, berarti yang ini. Ya, untuk account payable. Ya, 21201. Oke, kita masukkan di sini keterangannya general jurnal. Di general jurnal dia ada sisi debit. Oke, lalu kita masuk saldo, ada kredit ketemu debit, kita kurangin 353 juta dikurangi dengan 22 juta sekian. Ketemu nilai saldo kredit 331 juta sekian. Oke, lanjut yang selanjutnya itu adalah 21204. 21204. Oke, berarti ini untuk akun fade out. Oke, kita masukkan ya 31 general jurnal di sini. Ya, di fade out di general jurnal ada di sisi debit. Oke, sekarang kita masukkan saldo kredit ketemu debit. Kita jumlahkan 73 juta dikurangi 1.400.000. Ketemu hasil 71 juta sekian. Oke, lalu selanjutnya untuk 41103. 41103 kita cari 41103. Ya, ini adalah sales return. Oke, kita masukkan. Di sales return di general jurnal itu ada di sisi debit tadi. Oke, sekarang kita masukkan debit ketemu debit, kita jumlahkan. Oke, lalu selanjutnya adalah 51101. Kita cari 51101. Ya, ini adalah cost of goods sold. Kita masukkan sini. Dia ada di sisi debit. Ya, debit ketemu debit, kita jumlahkan, letakkan di sisi debit. Oke, yang terakhir adalah 61102. 61102. Ya, ini uncollectible akun. Oke, kita masukkan sini. Oke, ada di sisi debit. Oke, debit ketemu debit, kita jumlahkan. Ya, selesai untuk posting akun yang ada di sisi debit. Sekarang kita masuk di sisi kredit. 11201. Kita cari buku besar 11201. Ya, 11201. Oke, berarti ini kita masukkan di sini. Ya, ada di sisi kredit. Oke, debit ketemu kredit, kita jumlahkan. Kita kurangi 545 juta sekian kurangi 23 juta 100. Oke, lalu kode akun 11301. 11301. Oke, gini inventory. Merchandise inventory. Kita masukkan. Ya, ada di sisi kredit. Lalu kita jumlahkan debit ketemu kredit. Jadi 1 miliar sekian dikurangi dengan 542 juta sekian. Ketemu 467 juta sekian. Oke, sekarang kode akun 11401. 11401. Oh, berarti yang ini, fade in. Kita masukkan di sisi kredit ya. Oke, karena debit ketemu kredit dikurangi 56 juta sekian dikurangi 2 juta
sekian, ketemu 54 juta sekian sisi debit. Oke, yang terakhir 51101. 51101. 51101. Oke, ini kita masukkan di sini. Oke, di sisi kredit karena tadi di sisi kredit. Lalu kita jumlahkan debit ketemu kredit 6 miliar sekian dikurangi 10 juta. Ya, 6 miliar 24 juta sekian. Oke, selesai untuk jurnal. Saya rasa itu untuk posting dari jurnal khusus ke buku besar. Setelah selesai semua, langkah terakhir sekarang adalah kita akan coba rekap semua saldo-saldo akhir ini yang muncul di buku besar ya ke dalam trial balance 31 Desember. Langkah pertama untuk membuat trial balance, kalian masukkan semua untuk kode akun dan nama akun. Ini diambil dari nama akun dan kode akun yang ada di buku besar. Ya, kalian ambil semua di sini. Kalian masukkan semua nama akun dan kode akun. Semua buku besar ini masukkan ke dalam trial balance ini. Kode akun dan nama akun. Oke, setelah kode dan nama akun kalian masukkan semua, sekarang kita akan pindahkan saldo-saldo akhir yang muncul di buku besar ini. Caranya perhatikan, Cash in Bank itu menghasilkan saldo 892 juta sekian. Kita akan pindahkan ke sini, di sisi debit. Ya, karena posisinya dia ada di sisi debit. Kita letakkan di neraca saldonya sisi debit. Lalu yang kedua, Petty Cash. Dia menghasilkan saldo akhir di sisi debit itu 10 juta. Kita pindahkan di sini di sisi debit 10 juta. Lalu selanjutnya account receivable. Dia menghasilkan saldo akhir di sisi debit 522 juta sekian. Kita pindahkan ke trial balance di sisi debit 522 juta sekian. Lalu kemudian allowance for doubtful debt. Dia saldo akhir itu 6.968.500 di sisi kredit. Ini kita letakkan di sisi kredit allowance dengan jumlah yang sama. Lalu seterusnya ada other receivable menghasilkan saldo habis. Saldonya habis. Berarti di sini pun saldonya habis. Nah, terus kemudian merchandise inventory. Saldo akhir buku besarnya itu di sisi debit 467 juta sekian. Kita masukkan di sini di sisi debit 467 juta sekian. Dan seterusnya kalian masukkan saldo-saldo akhir yang muncul di buku besar itu. Sehingga ketemu nilai saldo akhir dari buku besar itu totalnya di sisi debit dan sisi kredit trial balance-nya itu adalah 11 miliar 495 juta 902.520 rupiah. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan hari ini, yaitu mengenai posting buku besar atau membuat buku besar, posting dari jurnal khusus ke buku besar, dan trial balance 31 Desember. Saya rasa cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.